Shalom adik-adik, sebentar lagi kita akan memulai ibadah kita. Tema kita minggu hari ini adalah gotong royong yang diambil dari Galatia 6 ayat 2. Disiapkan Alkitabnya, duduk yang rapi, dan selamat beribadah. Shalom. Shalom adik-adik. Wah, kurang semangat ini Kakak Uli, sekali lagi ya. Oke. Shalom adik-adik. Shalom. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa, berkat Tuhan. Yes, yes, yes. Yesus. Yes. Yesus. Yes. Yesus. Yes. Iblis. No, siapa takut? Kita nggak boleh takut sama iblis, oke? Nah, pada hari ini tepat tanggal 30 Agustus adalah hari Ulang tahunnya GKPI loh. yang keberapa sih Kakak Uli? Yang keberapa ya? 56. Oh iya, yang ke-56. Wah, tepuk tangan dong buat GKPI, luar biasa, puji Tuhan. Kita patut bersyukur kepada Tuhan, dan saat ini kita akan memuji memuliakan nama Tuhan. Kita satukan hati dan pikiran. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, kita angkat satu lagu pujian kita. Hari ini harinya Tuhan. Anak-anak sekolah minggu semuanya mengambil sikap untuk bangkit berdiri dan kita berdoa. Di dalam nama Allah Bapa dan Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus Khalik langit dan bumi. Amin. Tuhan itu baik. Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Haleluya, kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Mulia, Engkau merendahkan orang yang tinggi hati dan meninggikan orang yang rendah hati. Karena itu, kami mohon kepadamu, bimbinglah kami, agar kami hidup menurut kehendak-Mu. Janganlah biarkan kami jatuh karena keangkuhan dan kecongkakan kami. Pimpinlah kami dalam Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa rendah hati, lemah lembut dan baik hati terhadap semua orang. Di dalam nama anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
Masih semangat adik-adik untuk memuji Tuhan? Pastinya masih dong. Adik-adik kagak undang untuk bangkit berdiri. Kita bernyanyi Iblis di bawah kolong. Musik. Dong 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 kedondong, ada iblis di bawah kolong. Hatiku mau dicolong, oh Tuhan Yesus segera
Oke adik-adik, sekarang kita mendengarkan hukum Taurat yang dibawakan oleh Kak Tere. Diikutin ya adik-adik. Hukum Taurat yang kelima. Hukum Taurat yang kelima. Hormatilah ayah dan ibumu, Hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang Tuhan Allahmu berikan kepadamu. di tanah yang Tuhan Allahmu berikan kepadamu. Oke, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Siapkan hati dan pikiran serta Alkitabnya. Kita bernyanyi, baca kitab suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau Anak-anak sekolah minggu, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita tenangkan hati dan pikiran. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan yang Maha Baik, oleh karena rahmat dan anugerah-Mu pada hari ini, kami dapat bersukacita untuk mengikuti ibadah sekolah minggu di rumah kami masing-masing. Kiranya Tuhan, sesaat lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Engkau mencurahkan Roh-Mu yang kudus dalam hidup kami, agar kami mampu mendengar, memahami, dan melakukan firman-Mu.
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Amin. Anak-anak sekolah minggu sekalian, selamat hari Minggu dan Shalom. Firman Tuhan dalam ibadah kita hari ini tertulis dalam Alkitab Galatia pasal yang ke-6 ayat yang kedua. Galatia pasal 6 ayat yang kedua. Semuanya sudah ketemu ayatnya? Galatia 6 ayat yang kedua, bersama-sama kita baca. 1, 2, ya. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Demikian firman Tuhan. Anak sekolah minggu sekalian, pada hari ini kita bersukacita. Di hari Minggu yang penuh dengan kebahagiaan ini, kita beribadah meskipun masih dari rumah masing-masing, tapi Amang yakin semuanya dalam keadaan sehat ya. Dalam keadaan sehat, sukacita, bersama dengan orang tuanya, keluarga, abang, kakak, adik-adik semuanya ya. Hari ini hari Minggu, tanggal berapa? Tahu ini hari Minggu tanggal berapa? Coba lihat dulu kalender di rumah masing-masing. Hari ini tanggal 30 Agustus ya. Ada yang ulang tahun hari ini enggak? Atau orang tuanya mungkin ada yang ulang tahun? Ya, buat yang berulang tahun, Abang ucapkan selamat ulang tahun ya. Sehat, sukacita dalam penyertaan Tuhan. Tapi ada satu hal lagi yang harus kita syukuri, bahwa pada hari ini kita merayakan ulang tahun gereja kita ya. Gereja Kristen Protestan Indonesia genap berusia 56 tahun ya. Jadi sama-sama kita bersukacita hari ini, mensyukuri berkat Tuhan. GKPI, gereja kita yang tercinta, telah genap berusia 56 tahun. Jadi mari kita ucapkan selamat ulang tahun. 1, 2 ya. Selamat ulang tahun. Ya, selamat ulang tahun GKPI ya. Ya. Jadi untuk menyemarakkan ini, mari kita dengarkan dulu sebuah persembahan lagu dari kakak-kakak guru sekolah minggunya. Lagu selamat ulang tahun buat gereja kita GKPI. Kita saksikan. Baiklah adik-adik, kakak undang untuk bangkit berdiri. Kita sama-sama menyanyikan lagu Happy Birthday GKPI yang ke-56. Musik. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Selamat hari ulang tahun. Selamat ulang tahun. Panjang umurnya. Panjang umurnya, panjang umurnya, panjang umurnya serta mulia, serta mulia, serta
Ini sudah sama-sama bernyanyi ya. Kita bersyukur kepada Tuhan. Gereja kita genap berusia 56 tahun pada hari ini. Usia 56 tahun kalau diibaratkan dalam usia manusia, berarti sudah bisa dikategorikan sudah tua ya. 56 tahun kalau manusia itu sudah seperti opung-opung ya, kakek nenek ya, sudah sangat matang usianya. Jadi kalian juga sebagai anak sekolah minggu harus bersukacita, harus bangga menjadi anak-anak sekolah minggu GKPI ya. Bangga menjadi anak sekolah minggu GKPI. Meskipun saat ini masih ibadah di rumah masing-masing, tapi Amang yakin semua anak sekolah minggu akan tetap setia, rajin beribadah ya. Dipandu oleh orang tuanya masing-masing. Setiap hari Minggu pagi sudah buka YouTube untuk menonton, mengikuti ibadah sekolah minggu. Hari ini di Minggu pagi ini firman Tuhan menyapa kita lewat surat Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia. Pasal 6 ayat yang kedua yang tadi sudah kita sama-sama baca, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Ini merupakan sebuah nasihat Rasul Paulus kepada orang-orang Kristen di Galatia agar mereka bertolong-tolongan menanggung beban. Tahu apa maksudnya bertolong-tolongan? Saling bekerja sama. Terkhusus pada hari ini, tema ibadah minggu kita adalah bergotong royong. Ya. Siapa di antara anak sekolah minggu yang pernah mengikuti kegiatan gotong royong? Tentunya di sekolah ya. Ada yang pernah? Siapa yang pernah bergotong royong? Ayo angkat tangan. Sepertinya banyak ya yang ikut gotong royong waktu di sekolah ya. Tapi gotong royong itu bukan hanya di sekolah, di rumah juga bisa gotong royong. Gotong royong dengan orang tuanya, abang kakaknya, semuanya ya. Mengerjakan pekerjaan dari hal yang sangat kecil, hal yang sangat sederhana, sampai dengan hal yang besar. Mulai dari membersihkan tempat tidur, menyapu rumah, mencuci piring, dan lain sebagainya. Bersama-sama mengerjakannya, tidak saling membiarkan. Apalagi di sekolah kan diajari oleh gurunya untuk bergotong royong, membersihkan halaman sekolah, membersihkan kelas, ya, dan lain sebagainya. Ya. Anak-anak mungkin pasti sudah sangat rindu ya sekolah di tempatnya masing-masing. Ya, kita doakanlah nanti selesai pandemi ini semuanya boleh kembali ke sekolah masing-masing, juga dapat beribadah di gereja kita ini. Rasul Paulus ini mengingatkan agar orang Kristen bertolong-tolongan, bergotong royong, ya, menanggung beban dalam hidupnya. Karena cara demikianlah yang mampu membuat orang-orang Kristen disebut sebagai orang-orang yang dimampukan untuk memenuhi hukum Kristus. Apa itu hukum Kristus? Saling mengasihi. Artinya orang yang saling mengasihi itu dia mau bergotong royong, mau bekerja sama. Semut salah satu contoh. Pernah lihat semut ya? Ya, banyak semutnya di mana-mana ya. Mungkin di rumah juga ada semut, di halaman juga banyak semut ya. Coba perhatikan bagaimana lakon dari semut. Mereka menunjukkan kebiasaan yang saling bantu-membantu, bergotong royong. Ya. Kitab Amsal mengatakan, belajarlah kepada semut. Dalam arti contoh ya kebersamaannya. Kita juga harus menunjukkan karakter anak-anak Tuhan Yesus yang mau saling bergotong royong. Ya. Mengerjakan pekerjaan di rumah, di sekolah, di gereja. Itu juga merupakan bagian dari bergotong royong, membantu orang yang susah, membantu orang yang lemah, membantu orang yang berkekurangan.
agar orang-orang yang lemah, yang berkekurangan, yang terbeban itu menjadi ringan bebannya. Jadi itulah tuntunan firman Tuhan hari ini. Ada sebuah video yang boleh menguatkan anak sekolah minggu sekalian. Mari kita saksikan sebuah video gambaran bagaimana kita memahami dan mau hidup saling tolong-menolong. Ya, silakan menyimak videonya. Yakinlah bahwa Badan Pimpinan akan melakukan apapun yang kami bisa untuk membantu saudara-saudari di berbagai daerah bencana ini. Kami sangat menyayangi kalian. Terima kasih karena sudah menonton laporan ini. Gimana ya kita bisa bantu? Iya ya. Oh, aku ada ide. Yes. Ada apa sayang? Aku boleh kasih ini ke saudara Simon yang kena badai? Boleh dong. Hari Minggu kita taruh di kotak sumbangan ya. Celenganku kosong. Gimana aku mau bantu? Ada banyak cara kamu bisa menolong mereka. Pertama, kamu bisa mulai menabung. Kedua, kamu juga bisa doakan mereka. Dulu waktu di bumi, Yesus juga suka menolong. Kalian ingat tidak? Yesus bilang apa waktu menolong orang yang kena kusta? Saya mau. Betul, dia mau berupaya menolong orang lain. Kalian juga seperti itu. Kalian buat papa mama senang. Anak sekolah minggu sudah simak videonya kan? Ternyata bergotong royong itu sangat baik, sangat indah. Mari semua anak-anak sekolah minggu budayakan hidup yang mau saling bergotong royong, saling membantu. Karena dengan cara demikianlah kita disebut sebagai anak-anak Allah. Siapa di sini anak-anak Allah? Siapa yang mau disebut sebagai anak Tuhan? Semua mau ya? Ya. Jadi kalau mau disebut sebagai anak-anak Tuhan, maulah saling membantu, bergotong royong, bekerja sama. Karena dengan cara demikianlah kita akan dimampukan memenuhi hukum Kristus. Jadi lakukanlah firman Tuhan ini dalam hidupmu. Jadilah pribadi anak-anak sekolah minggu yang mau saling bertolong-tolongan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, firman yang kami dengarkan pada hari ini mengingatkan kami akan betapa pentingnya berlaku hidup bergotong royong. Seperti firman-Mu mengingatkan kami untuk bertolong-tolongan dalam menanggung segala beban kami. Tuntunlah kiranya semua anak-anak Tuhan, anak-anak sekolah minggu, agar mereka sejak masa kecilnya mau saling membantu sesamanya manusia, membantu orang tuanya, membantu sahabat-sahabatnya, dimanapun mereka berada. Sebab dengan cara demikianlah anak-anak-Mu akan disebut sebagai anak-anak Allah. Tuhan, meskipun anak-anak-Mu saat ini masih beribadah di rumah masing-masing, kami yakin mereka akan tetap semangat dan setia mengikuti ibadah sekolah minggu setiap hari minggunya yang dipandu, dibimbing oleh para orang tuanya, didampingi mengikuti hingga ibadah selesai. Biarlah Tuhan segenap peribadahan anak-anak sekolah minggu berkenan untuk kemuliaan nama Tuhan.
Berikan juga kepada mereka kesehatan dan hikmat mengikuti segala kegiatan belajar di rumah, agar mereka tetap setia belajar dengan tekun sebagai bukti bahwa mereka juga adalah anak-anak Tuhan yang penuh dengan hikmat. Tuntunlah kami Tuhan dalam kehidupan ini, bersama dengan semua keluarga kami, bersama dengan orang tua kami, senantiasa dalam lingkupan sukacita dari Tuhan. Terima kasih Tuhan yang baik, ampuni kami atas segala dosa dan pelanggaran kami, agar kami layak memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Nah adik-adik tadi sudah mendengarkan firman Tuhan kan? Nah ayat hafalan untuk minggu ini diambil dari Efesus 4 ayat 2. Kakak baca ya. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Nah adik-adik itu dihafal ya. Sampai jumpa minggu depan. Nah adik-adik selanjutnya kita akan mengumpulkan persembahan kita. Siapkan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Kita bernyanyi Yesus kekasih jiwaku. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Kekasihku, dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku. Anak-anak sekolah minggu, kita akan mengumpulkan persembahan. Terlebih dahulu kita mendengarkan firman Tuhan yang menghantarkan kita untuk memberikan persembahan yang tertulis dalam 2 Korintus pasal 9 ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Amin. Kita mengumpulkan persembahan. Anak-anak sekolah minggu semuanya bangkit berdiri. Kita mendoakan persembahan ini. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang ada di surga, kami mengaku dengan setulus hati Engkaulah sumber segala berkat dan karunia dalam hidup kami. Di sini kami mempersembahkan kurban syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu dan berkatilah menjadi alat kesaksian
persekutuan, dan pelayanan jemaat-Mu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu, kasih, keadilan, damai sejahtera, dan sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bersama-sama memohonkan di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Kau yang punya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anak-anak sekolah minggu, terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, dan kasih setia daripada Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertaimu sekalian. Amin. Anak-anak sekolah minggu sekalian, kita sudah melaksanakan ibadah sekolah minggu pada hari ini. Kiranya Tuhan memberikan kesehatan, sukacita di tengah-tengah hidup kita semua. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan tetap beribadah dengan sungguh kepada Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Tuhan memberkati kita. Selamat hari Minggu. Shalom.